Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini spesial, Pak Imin akan membahas tentang 19 fakta negara China yang mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu. Negara China yang kini kita kenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, di zaman tahun 80-an ternyata masih dicap sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Bahkan saat itu Indonesia lebih kaya daripada negara China. Lalu bagaimana cara China memajukan negaranya? Selain itu kita juga akan membahas kebijakan yang sangat gokil dari Presiden China Xi Jinping yang patut kita tiru. Apaan itu? Dan masih banyak lagi teman-teman. Video ini merupakan gabungan dari fakta negara China part 1, 2, dan 3. Bagi kalian yang belum nonton, yuk sini-sini kita merapat. Jangan lupa ya untuk siapkan kopi dan camilannya. Berikut 19 fakta negara China. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Dari bukti arkeologis penemuan tembikar di Gua Xianren, manusia telah menghuni Cina setidaknya pada tahun 10.000 sebelum Masehi atau 12.000 tahun yang lalu. Cina merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia, teman-teman. Sedangkan pemerintahan awal di Cina ini dimulai pada saat pendirian dinasti Xia pada sekitar tahun 2070 sebelum Masehi. Untuk sejarah dinasti-dinasti di Cina ini sangat panjang sekali teman-teman. Jadi Mimin singkat-singkat saja ya. Diawali oleh dinasti Xia, dilanjutkan oleh dinasti Shang, lalu Zhou. Dilanjutkan periode perang 500 tahun. Lalu disatukan oleh dinasti Qin. Stop dulu ya. Perlu dijelaskan sebentar nih teman-teman. Setelah China 500 tahun berperang tanpa henti, dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huang adalah kerajaan yang berhasil menyatukan China untuk pertama kalinya. Nih kaisarnya itu hebat banget teman-teman. Itu loh yang makamnya di terakota yang dijaga oleh ribuan tentara. Setelah China itu disatukan oleh Qin Shi Huang, berita penyatuan ini pun tersebar ke berbagai penjuru dunia. Lalu di dalam catatan kuno India berbahasa Sanskerta ditulis sebagai Cina dari turunan kata Qin. Nah, semenjak itulah wilayah ini disebut sebagai Cina. Lalu pada tahun 1516, orang Eropa Portugis Duarte Barbosa yang pertama kali menuliskan China karena mengambil dari teks bahasa Persia Qin yang juga turunan dari bahasa Sanskerta Cina. Nah, dari sini saja bisa disimpulkan kalau penggunaan Cina lebih benar kalau dari segi tata bahasa, karena awalnya kan Qin berubah menjadi Cina. Kalau China itu sudah salah kaprah teman-teman. Tapi uniknya nih, negara ini tuh nama aslinya bukan Cina atau China, Tiongkok ya Min. Tiongkok itu cuma nama subtitle atau terjemahan saja ya teman-teman, bukanlah sebuah nama asli. Kalian tahu nama asli Republik Rakyat China adalah Zhonghua Renmin共和. Susah kan ya? Ulangi lagi ya. Zhonghua Renmin共和. Ada juga versi pendeknya, Zhongguo. Nah itulah nama asli Republik Rakyat China, Zhongguo, kalau diartikan sebagai negara tengah atau pusat. Yang maksudnya China adalah pusat dari dunia. Hah? Orang China dulu memang meyakini negaranya adalah pusat dari dunia ini teman-teman. Makanya dinamai seperti itu. Nama Zhongguo sendiri sudah dipakai sejak zaman dinasti Zhou Barat sekitar 3000 tahun yang lalu. Wow. Sedangkan nama Tiongkok berasal dari bahasa Hokkien yang artinya itu sama, yaitu negara tengah. Jadi cuma ditranslate atau disubtitle saja dari Zhongguo menjadi Tiongkok. Gitu teman-teman. Kalian mau tahu juga negara lain kalau menyebut Zhongguo? Yuk simak baik-baik. People Republic of China. República Popular da China. Tiongkok. Чини Жанвади Гणराज्य. 중화인민공화국. Китайская Народная Республика. 中華人民共和国. Shabu Jumhuriyati Sin. สาธารณรัฐประชาชนจีน. Yuk kita teruskan sejarahnya dulu. Setelah dinasti Qin, dilanjutkan oleh dinasti Han Barat, Han Timur, pecah menjadi Three Kingdom, lalu disatukan oleh dinasti Jin. Jin pecah menjadi 16 kerajaan,
lalu terbagi ke dinasti utara dan selatan. Pada saat itu periode berperang lagi teman-teman selama 200-an tahun, lalu disatukan oleh dinasti Sui, lalu digantikan oleh dinasti Tang, lalu pecah menjadi 15 kerajaan, lalu berubah menjadi 4 kerajaan, bertambah satu lagi menjadi 5 kerajaan, lalu disatuin oleh Mongol menjadi dinasti Yuan, lalu berganti ke dinasti Ming, lalu berganti ke dinasti Qing, hingga keruntuhannya pada tahun 1912. Lalu berdirilah Republik Cina yang mengakhiri ribuan tahun sistem monarki dinasti. Namun perjalanan Republik Cina ini tidak begitu mulus teman-teman, karena berebut kekuasaan antara dua partai, yaitu Partai Komunis dan Partai Nasionalis Kuomintang, akhirnya meletus Perang Saudara Cina dari tahun 1927 hingga 1936. Lalu keduanya ini berdamai karena di sisi lain pada tahun 1937 Jepang melakukan invasi ke Cina. Namun karena kuatnya pertahanan dan luas negara Cina, Jepang itu hanya bisa menguasai pesisir timur Cina saja teman-teman. Jepang lalu pergi dari Cina setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Nah, setelah Jepang pergi, Perang Saudara Cina kembali dilanjutkan dari tahun 1946 hingga 1949. Dari perang tersebut, kemenangan berada di pihak Partai Komunis. Partai Nasionalis Kuomintang yang kalah perang akhirnya mundur ke Pulau Taiwan. Lalu partai ini mendirikan pemerintahan baru yang bernama Republik Cina. Di sisi lain, Partai Komunis pemenang perang mendirikan Republik Rakyat Cina dan bertahan hingga hari ini. Profil negara. Negara Cina bernama lengkap Republik Rakyat Cina, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Beijing. Secara geografis, Cina berada di benua Asia bagian timur, serta berbatasan dengan negara Mongolia dan Rusia di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Vietnam, Laos, Myanmar, India, Bhutan, Nepal, dan Pakistan, di sebelah timur dengan negara Korea Utara, Rusia, dan Laut Cina Selatan, serta di sebelah barat dengan negara Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan. Negara Cina memiliki luas wilayah sebesar 9.596.961 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 1.411.750.000 jiwa. Untuk agama, 52,2% penduduk Cina tidak beragama, 18,2% memeluk agama Buddha, 21,9% memeluk agama tradisional Cina, 5,1% memeluk agama Kristen, 1,8% beragama Islam, sisanya 0,8% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, terdapat 56 etnis di negara ini teman-teman. Tapi ada 4 yang terbesar, yaitu 91,1% merupakan etnis Han, 1,3% etnis Zhuang, 0,8% etnis Uighur, serta 0,8% etnis Hui. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Cina adalah bahasa Mandarin. Untuk perekonomian, negara Cina masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Dengan indeks pembangunan manusia di negara Cina menempati peringkat 79 dunia. Perekonomian di negara ini sangat kompleks dan bermacam-macam teman-teman. Mulai dari pertanian, tambang, tekstil, industri manufaktur, industri persenjataan, barang elektronik, alat transportasi hingga produk teknologi canggih ada semua di negara ini. Pendapatan ekspor Cina sendiri 74,3% merupakan produk jadi, dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, negara-negara ASEAN, dan Uni Eropa. Untuk mata uang yang digunakan di sini bernama renminbi, sedangkan yuan adalah satuan mata uangnya. Kurs 1 yuan setara dengan 2.100 rupiah. Kehidupan di Cina. Meskipun negara ini memiliki 56 etnis, namun 91% dan yang paling terbesar merupakan etnis Han. Tahukah kalian jika 64,7% penduduk Cina hidup di perkotaan? Makanya kalau kalian lihat di kota-kota besar Cina itu sangat padat penduduknya. Untuk gaji pekerja di negara Cina, per Juli 2023, UMR tertinggi dipegang oleh wilayah Shanghai sebesar 2.690 yuan per bulan atau sekitar 5,6 juta rupiah per bulan.
Sedangkan gaji UMR terendah berada di Provinsi Liaoning sebesar 1.420 yuan per bulan atau sekitar 3 juta rupiah per bulan. Sedangkan daerah otonomi khusus seperti Hong Kong dan Makau memiliki kebijakannya sendiri terkait UMR. Nah, bagi kalian yang kerja di Hong Kong dan Makau, sepil dong gajinya. Tulis di komentar ya teman-teman. Makanan. Tahukah kalian, jika banyak sekali makanan yang kalian pikir asli Indonesia, ternyata berasal dari negara Cina, teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada nasgor atau nasi goreng. Awalnya orang Cina membuat nasgor agar tidak boros membuang nasi sisa. Jadi mereka menggorengnya sambil dikasih bawang putih, sayuran, dan topping di atasnya. Yang kedua ada mie. Bahkan mie sudah dibuat di Cina sejak 4.000 tahun yang lalu. Wow, hal ini juga bisa dibuktikan dengan wajan mie goreng yang juga berasal dari negara Cina. Yang ketiga ada bakso. Bakso yang kalian ketahui dari Malang ternyata dari Cina, teman-teman. Bakso di dalam bahasa Cinanya juga bakso, artinya daging giling. Bak kalau bahasa Cina itu artinya itu daging, teman-teman. Nah, kalau kalian dengar ada nama makanan Indonesia yang ada kata baknya, 100% itu pasti berasal dari negara Cina. Contohnya ada bakpia, bakmi, bakpao, bakwan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada ronde dan klepon. Makanan bulat-bulat ini kalau di Cina namanya tangyuan, yang terbuat dari beras ketan dibentuk bola-bola yang di dalamnya terkadang itu diisi dengan isian. Bisa diisi dengan sirup gula merah atau isian daging. Yang kelima ada onde-onde. Nama aslinya adalah jiandui, yaitu kue goreng yang terbuat dari beras ketan lalu luarnya itu dilapisi oleh wijen. Lalu di dalamnya diisi dengan kacang hitam, kacang merah, atau pasta teratai. Jiandui atau onde-onde ini dulunya adalah makanan kerajaan pas masa dinasti Tang. Tuh, kalau kalian sering makan onde-onde berarti kalian keluarga kerajaan. Dan ternyata masih banyak lagi makanan Indonesia yang asalnya dari Cina. Bagi kalian yang tahu makanan lain dari Cina itu apa aja, silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Banyak anak, banyak rezeki. Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia di bawah negara India. Zaman dulu, pemerintah Cina melakukan pembatasan anak karena tingginya angka kelahiran yang ditakutkan bakal overpopulasi. Maka dari itu, pada tahun 1979, pemerintah Cina menerapkan kebijakan keluarga berencana 1 anak cukup. Tapi di tahun 2015, Cina merubahnya menjadi 2 anak cukup. Dilanjutkan pada tahun 2021, merubah lagi menjadi 3 anak cukup. Hal ini dilakukan karena populasi Cina saat ini sudah banyak yang tua-tua dan kurang produktif. Sehingga pemerintah Cina perlu menambah anak untuk menciptakan regenerasi selanjutnya. Namun karena kesibukan, orang tua di Cina banyak yang menunda memiliki anak atau punya anak pun itu hanya 1 aja teman-teman. Nah, maka dari itu pemerintah Cina sampai memberikan insentif uang bagi pasangan yang mau memiliki anak hingga 3. Unik nih teman-teman. Pasangan kalau punya anak 1 dikasih uang tunjangan 7.500 yuan atau sekitar 17 juta rupiah. Kalau melahirkan anak kedua dikasih lagi uang sebesar 11.000 yuan atau sekitar 25 juta rupiah. Kalau nambah anak lagi menjadi 3 bakal dikasih lagi uang sebesar 19.000 yuan atau sekitar 43 juta rupiah. Tunjangan ini tuh diberikan per tahun ya teman-teman, hingga anak usia 3 tahun. Jadi kalau kalian punya 3 anak, kalian bakal dapat uang total 85 juta rupiah per tahun. Dikalikan 3 tahun, total kalian akan mendapat uang 255 juta rupiah. Wow, lumayan kan teman-teman? Ini nih, the real banyak anak, banyak rezeki. Negara miskin dan kacau. Pada awal pendirian Republik setelah penggulingan dinasti Qing pada tahun 1912, Cina sudah disibukkan dengan berbagai kekacauan seperti perang saudara serta invasi dari negara Jepang. Hal ini juga sangat berdampak pada perekonomian Cina saat itu. Hingga di tahun 1970-an akhir, Cina masih dicap sebagai negara miskin dan terbelakang.
Apalagi sistem komunis Cina saat itu jauh berbeda dari yang kita lihat saat ini teman-teman. Di zaman itu, Cina masih menutup diri dari dunia luar. Makanya Cina dikasih julukan sebagai negara tirai bambu. Bahkan teman-teman, saat itu negara Cina kondisinya lebih terbelakang dan miskin daripada negara kita Indonesia. Loh, berarti negara Cina baru maju dong? Betul sekali teman-teman. Cina baru mulai bangkit pada tahun 1980-an. Loh kok bisa Min? Yuk sekarang mari kita bahas. Awal mula kemajuan Cina. Setelah kematian Mao Zedong di tahun 1976, Cina dipegang oleh Deng Xiaoping sebagai pemimpin tertinggi negara. Nah, di saat itulah ia melakukan banyak perubahan besar-besaran. Perubahan ini ia namakan sebagai 4 modernisasi. Di saat yang sama, Singapura telah menjadi sebuah negara yang sangat maju. Deng Xiaoping lalu mengirim anak buahnya belajar di sana untuk menjiplak Singapura. Gak tanggung-tanggung teman-teman. Lebih dari 22.000 PNS dan pejabat Cina dikirim ke Singapura untuk belajar. Wow, niat banget. Sambil menunggu anak buahnya belajar, Deng menjalankan reformasi yang pertama, yaitu pertanian di tahun 1978. Sektor pertanian dirasa perlu direformasi karena salah kelola di era sebelumnya. Kita tahu kan teman-teman, kalau Cina adalah negara komunis, sehingga semua tanah adalah milik dari negara. Nah, di zaman dahulu saat Mao Zedong berkuasa, Mao membagi rakyatnya ke dalam sebuah kelompok yang namanya itu komune, atau gampangnya kita sebut sebagai desa. Di dalam setiap komune ini diisi kurang lebih 24.000 orang. Lalu setiap komune ini dikasih 4.500 hektar lahan pertanian untuk digarap bersama-sama. Saat Deng Xiaoping berkuasa, sistem ini tuh diganti, yaitu setiap kepala keluarga dikasih tuh sewa lahan pertanian. Jadi sistemnya itu bukan komune atau kelompok lagi, tapi dikasihkan itu tanahnya satu-satu kepada setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga ini bebas mau menanam apa saja. Petani juga disediakan alat-alat pertanian, termasuk kerbau untuk membajak sawah hingga pupuk. Tapi ini nggak gratis loh teman-teman, namun seperti sewa ke pemerintah. Para petani ini harus membayar sewanya dengan menyetorkan hasil pertanian. Ditambah, pemerintah juga membeli sebagian hasil pertanian ini. Contoh teman-teman, seorang petani memproduksi 10 ton padi. 20% dari hasil itu, yaitu 2 ton, itu wajib disetorkan ke negara yang digunakan untuk membayar sewa tanah, alat-alat pertanian, pupuk, dan lain sebagainya. Lalu 50% atau 5 ton dibeli oleh pemerintah Cina. Jadi dari 10 ton itu tadi, 2 tonnya sebagai biaya sewa, 5 tonnya dibeli oleh pemerintah, sisa 3 ton bisa dijual para petani ini ke pasar atau dimakan sendiri. Dengan sistem ini, petani itu tidak takut jika harga berasnya itu anjlok teman-teman. Karena sebagian beras itu dibeli langsung oleh pemerintah. Petani pun juga nggak perlu mikir biaya pupuk, alat-alat pertanian, dan lain-lain. Karena ini semua sudah disiapkan dan disewakan oleh negara. Di sisi lain, Cina juga memiliki cadangan beras yang melimpah sebagai ketahanan pangan. Kalau sewaktu-waktu lahan pertanian itu kekeringan atau gagal panen, stok ini bisa dikeluarkan sehingga harga bahan pokok tetap stabil di pasaran. Pintar juga ya teman-teman. Reformasi kedua yang dilakukan oleh Deng Xiaoping adalah sektor industri di tahun 1978. Kalau zaman dahulu di era Mao Zedong, Cina dikenal sebagai negara yang tertutup. Deng Xiaoping malah membukanya teman-teman, namun dengan catatan tetap dikontrol oleh negara. Deng Xiaoping mempersilahkan para investor asing untuk masuk ke negara Cina, namun dengan catatan hanya diperbolehkan di beberapa kota saja, seperti di kota Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Jadi Cina itu membuka pasar sebebas-bebasnya, namun hanya di 3 titik kota ini saja teman-teman. Di saat yang sama, Deng Xiaoping juga untuk pertama kalinya memperbolehkan bisnis swasta untuk beroperasi. Nah, agar ada persaingan harga dengan swasta, BUMN Cina diperbolehkan untuk memproduksi barang apa saja, mau sabun, sampo, roti, pembersih lantai, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar perusahaan swasta tidak bisa semena-mena untuk menaikkan harga. Reformasi ketiga adalah di bidang pendidikan dan teknologi.
Di zaman dahulu, Universitas Cina itu katrok ketinggalan zaman teman-teman. Alasannya karena para ilmuwan-ilmuwan di Cina terisolasi dari dunia luar. Nah, saat Deng Xiaoping ini menjabat, pemerintah Cina langsung melobi program pembangunan PBB UNDP. Tujuannya agar Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu untuk mempersiapkan proyek-proyek Cina yang terkait dengan pendidikan dan teknologi. Selain itu, pemerintah Cina juga jor-joran untuk memberikan program beasiswa ke luar negeri maupun pelatihan kerja bagi penduduknya. Termasuk yang tadi itu teman-teman, mengirimkan 22.000 PNS ke Singapura untuk belajar. Wow, niat banget ya teman-teman. Reformasi yang keempat di bidang pertahanan. Pemerintah Cina justru mengurangi jumlah tentaranya pada tahun 1985. Selain disebabkan karena uang APBN-nya itu difokuskan untuk mereformasi 3 bidang yang lain, Cina juga ingin tentaranya itu sedikit tapi persenjataannya itu canggih dan modern. Cina di bawah Deng Xiaoping ingin mengurangi kuantitas tentara namun meningkatkan kualitasnya. Nah, itulah teman-teman 4 reformasi yang menjadi pondasi kesuksesan Cina yang saat ini menjadi negara yang besar dan adidaya. Menurut kalian, apakah kebijakan tersebut bisa ditiru di negara kita Indonesia? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kebijakan Pak Desi. Kalau dulu ada Deng Xiaoping, hari ini Cina memiliki Xi Jinping sebagai tokoh di balik kesuksesan Cina. Sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis di tahun 2012, dilanjutkan menjadi Presiden Cina di tahun 2013, Xi langsung bergerak untuk memberantas korupsi besar-besaran di negara Cina. Kalian tahu sudah berapa koruptor yang diadili sejak tahun 2017 hingga 2022? Totalnya itu ada lebih dari 2 juta pejabat korup teman-teman. Mulai dari tingkat terbawah hingga tertinggi. Para koruptor ini telah diadili dengan hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Wow, seram banget cuy. Kebijakan lain yang perlu dicontoh negara kita adalah regulasi 8 poin ala Xi Jinping. Mau tahu regulasinya itu apa aja? Mari kita bahas. Yang pertama, pejabat dilarang belusukan kalau cuma formalitas atau tebar pesona. Belusukan pejabat wajib dilakukan kalau ada masalah sosial di situ teman-teman. Jadi kalau di situ nggak ada masalah apa-apa, pejabat dilarang datang. Para pejabat harus meneliti dulu mana tempat yang ada masalah sosialnya baru boleh dikunjungi. Selain aturan belusukan, setiap kunjungan resmi pejabat dilarang memasang spanduk selamat datang, karangan bunga maupun perjamuan makan yang mewah. Menarik ini teman-teman. Beda kan kalau di kita? Kalau ada pejabat yang datang meskipun itu pejabat partai, banyak tuh spanduk-spanduk selamat datang. Regulasi yang kedua, pejabat tinggi negara tidak diperbolehkan untuk menghadiri upacara itu yang hanya seremonial. Contohnya seperti pengguntingan pita atau peletakan batu pertama. Kalau ada acara-acara yang seperti itu cukup dihadiri oleh pejabat setempat aja teman-teman. Selain itu, ada peraturan juga kalau rapat atau pertemuan-pertemuan negara harus sesingkat-singkatnya. Bicaranya itu harus spesifik dan to the point. Para pejabat ini juga dilarang untuk bicara omong kosong. Wah, cocok nih kalau diterapkan di Indonesia teman-teman. Regulasi yang ketiga adalah mengurangi naskah dinas. Itu loh teman-teman, teks yang biasanya dibaca oleh para pejabat kalau ngomong sambutan. Di Cina nggak boleh lagi seperti itu. Lagi pula pejabat kan nggak seru ya kalau sambutan. Poin yang keempat adalah kunjungan pejabat ke luar negeri hanya dilakukan jika benar-benar mendesak. Kalaupun jadi kunjungan, jumlah pendampingnya itu juga harus dibatasi. Apalagi kalau ngajak anak istri, itu dilarang di negara Cina teman-teman. Poin yang kelima, pembatasan jumlah forader yang mengawal pejabat agar tidak mengganggu masyarakat. Poin yang keenam, media harus mengurangi jumlah pemberitaan mengenai pekerjaan dan kegiatan pejabat tinggi. Pemberitaan media itu diperbolehkan teman-teman jika memiliki nilai dan berdampak sosial terhadap masyarakat. Jadi kalau cuma gosip-gosip tentang pejabat itu dilarang di negara Cina ini teman-teman. Poin yang ketujuh yaitu membatasi aktivitas pejabat. Contohnya, kalau ketahuan berduaan sama cewek, ini maksudnya wanita lain yang bukan keluarga atau istrinya alias pelakor. Dipastikan bakalan dipecat. Wow, cocok ini. Poin yang ke-8, para pejabat harus melakukan penghematan secara ketat.
Dengan kebijakan 8 poin ini, Xi Jinping ingin para pejabatnya itu melakukan kerja nyata, mengatakan hal-hal yang nyata, serta mengurangi pemborosan uang negara buat formalitas yang nggak penting. Gimana teman-teman? Pendapat kalian kalau poin ini juga diterapkan di negara kita Indonesia? Kakak tua Indonesia. Sejak zaman dahulu, hubungan antara orang Nusantara dengan Cina sudah sangat dekat teman-teman. Bahkan, sejak zaman dinasti Han, pelaut-pelaut Nusantara ternyata sudah nyampe Cina. Wih, hebat ya nenek moyang kita. Pantas saja hubungan kita itu baik, wong sudah akrab sejak zaman Three Kingdom. Makanya banyak banget budaya Cina yang sudah melebur di Nusantara. Contohnya seperti masakan yang sudah Mimin jelaskan di awal. Sementara itu, di saat Indonesia sudah merdeka, negara kita menjalin hubungan resmi dengan Cina di tahun 1950. Kala itu, Presiden Soekarno bersahabat baik dengan pemimpin Cina saat itu, yaitu Mao Zedong. Hingga saat ini pun, hubungan Cina dan Indonesia sangatlah baik. Bahkan, investasi Cina di Indonesia itu di tahun 2015 hingga 2021 merupakan yang terbesar di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Wow! Pemerintah dunia. Terdapat 5 negara di dunia ini yang dianggap sebagai penguasa dunia, teman-teman. Nah, kelima negara ini juga bisa disebut sebagai negara adikuasa yang juga merupakan anggota tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalian tahu? Negara China juga menjadi salah satu dari 5 penguasa dunia ini. Yang lainnya ada negara Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Ada yang nitip tanya nih, kenapa sih negara China kok bisa menjadi salah satu dari 5 negara penguasa ini? Kenapa kok nggak Indonesia aja? Jadi begini teman-teman, setelah selesainya Perang Dunia Kedua, 5 negara pemenang perang ini lalu mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, China adalah salah satu dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Keberhasilannya itu diperoleh setelah kemenangan China atas Perang China-Jepang selama 8 tahun, dari tahun 1937 hingga 1945. Perang ini juga menjadi salah satu bagian dari Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik, teman-teman. Lalu apa sih keuntungan China menjadi salah satu dari 5 penguasa dunia ini? Yang pertama, China memiliki hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak veto adalah hak untuk menolak segala sesuatu tentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Contoh, saat Rusia menyerang Ukraina kemarin, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar Rusia menarik mundur pasukannya dan mengembalikan kedaulatan negara Ukraina. Namun saat itu Rusia langsung menveto resolusi itu, sehingga perbuatannya menyerang Ukraina dapat dibenarkan. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Begitu pula Amerika Serikat yang selalu menveto resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa jika menyangkut masalah Israel dan Palestina. Jadi PBB itu bukannya diam saja ya teman-teman, namun nggak bisa berkutik di bawah 5 penguasa dunia ini. Setiap ada resolusi PBB, 1 dari 5 penguasa dunia ini menveto, maka resolusi itu dibatalkan. Bayangkan, begitu super powernya kelima negara ini teman-teman. Lalu keuntungan yang kedua dari penguasa dunia adalah diperbolehkan dan dapat membuat atau memproduksi senjata nuklir dengan dalih untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi kelima negara ini semuanya telah memiliki senjata nuklir pemusnah massal. Gimana? Enak kan menjadi salah satu dari 5 negara penguasa dunia ini? Perusahaan besar. Tahukah kalian, menurut majalah Fortune pada tahun 2023, dari 500 perusahaan top dunia, 142 perusahaan atau yang teratas merupakan perusahaan dari negara China. Nah, dari 142 perusahaan ini, 100 perusahaan merupakan bagian dari BUMN milik negara China. Luar biasa kan? Kalian tahu jumlah BUMN di negara China? Total ada 98, namun mereka memiliki anak perusahaan dan cucu perusahaan hingga berjumlah 150.000 perusahaan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Wow, gila, banyak banget. Lalu kenapa BUMN di negara China ini banyak banget? Apa tujuannya? Oke, Mimin jelasin.
Ternyata ada banyak sekali manfaat dengan banyaknya BUMN di negara ini, teman-teman. Yang pertama, jelas membuka banyak lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya BUMN, maka hidup rakyat bakalan lebih terjamin. Lalu yang kedua, agar perusahaan swasta tidak memonopoli pasar. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Di part pertama sudah Mimin jelaskan kalau pemerintah China itu membebaskan perusahaan BUMN bergerak di bidang apa saja. Di bidang sembako kayak beras, minyak, gula ada BUMN-nya. Toko buku juga punya. Toko swalayan juga punya. BUMN di sini juga memiliki hotel sampai pertambangan. Semuanya itu punya, teman-teman. Tujuannya agar tidak dikuasai secara penuh oleh swasta. Kalian tahu, 60% pasar di China sendiri dikuasai oleh produk-produk BUMN. Lalu yang ketiga, bisa mengontrol harga. Nah, karena BUMN juga ikut bermain di semua bidang, maka perusahaan swasta juga tidak bisa dengan semena-mena menaikkan harga suatu produk. Contoh nih, saat harga kelapa sawit dunia mengalami kenaikan, otomatis harga minyak goreng kan harusnya naik tuh, teman-teman. Tapi minyak goreng buatan BUMN nggak perlu dinaikkan harganya. Tujuannya agar masyarakat bisa beli dan tidak terjadi inflasi. Begitu pula produk-produk yang lainnya, teman-teman. Jadi semua harga bisa dikontrol penuh oleh negara. Cukup menarik ini. Lalu yang keempat, bisa disuruh-suruh. Nah ini, tahukah kalian jika pemerintah China hanya membutuhkan waktu 30 tahun saja untuk menyelesaikan 160.000 km jalan tol di seluruh negaranya? Ini rekor, teman-teman. Di dunia hanya China yang sanggup menggarapnya. Dan yang membangun jalan tol ini adalah BUMN. Jadi perusahaan milik negara ini tinggal disuruh untuk membangun. Jadi nggak perlu nunggu APBN, bro. Kelamaan. Hahaha. Yuk sekarang kita coba bandingkan dengan negara kita, Indonesia. Pak Jokowi yang menjabat 2 periode atau 10 tahun telah membangun 1.713,83 km jalan tol. Sedangkan di zaman SBY, 10 tahun menjabat hanya 355,72 km jalan tol. Kalian bayangkan, Indonesia selama 20 tahun hanya membangun 2069,55 km jalan tol. Sedangkan negara China 30 tahun sudah membangun 160.000 km. Wow, sangat jomplang sekali kan, teman-teman? Padahal di antara semua presiden, Pak Jokowi adalah presiden yang paling banyak membangun jalan tol. Yuk kita lanjutkan yang kelima, BUMN di China ini dimanfaatkan untuk ekspansi. Contohnya di negara Afrika ada tambang emas tuh. Nah, BUMN China ini langsung masuk lalu bilang ke presiden di negara-negara Afrika, "Sudah, sini aja bos, gua aja yang nambang emas. Kamu kan gak punya alatnya. Ntar gue kasih hasil deh, lu 90%, gua 10% aja. Nanti kalau butuh hal lain kayak bis atau kereta, gua kasih harga yang murah. Cincai, deal, deal." Begitu, teman-teman. Jadi perusahaan BUMN merupakan salah satu penggerak terbesar perekonomian di negara China. Tuh, negara kita Indonesia tentu saja bisa mencontek pelek sistem di China ini. Tapi harus dibereskan dulu tuh tikus-tikusnya. Sekarang kita akan membahas kenapa sih produk-produk di China itu kok murah-murah sampai harganya itu nggak masuk akal. Murce. Yuk sekarang kita akan membahas kenapa sih barang-barang made in China kok murah-murah. Indonesia bisa sih menconteknya, tapi harus ada kemauan dan tekad yang kuat. Yuk kita bahas. Rahasia yang pertama adalah memiliki konsep cuan sedikit tapi jualan banyak. Nah ini, jadi perusahaan nggak perlu mengambil margin keuntungan yang besar. Namun keuntungan ini diperoleh dengan cara meningkatkan jumlah penjualan. Jadi kalau jualan itu nggak perlu mahal-mahal ya teman-teman. Untung dikit tapi itu ngelintu, alias banyak yang beli. Contoh, biaya produksi sebuah pakaian itu Rp9.000, lalu dijual ke Indonesia cuma Rp9.050. Jadi ambil untungnya setiap satu baju atau pakaian cuma 50 perak, tapi ngejualnya itu 100 kontainer. Lalu rahasia yang kedua adalah memiliki rantai produksi yang berkesinambungan. Contoh pakaian yang tadi tuh. Apa sih bahan pembuat pakaian? Kapas. Nah, China itu ternyata produsen kapas terbesar di dunia.
Kapas dari petani dibeli sama perusahaan benang, lalu diubah menjadi benang. Benangnya lalu dibeli oleh perusahaan kain menjadi kain. Lalu kainnya dibeli oleh perusahaan garmen, berubah menjadi pakaian. Nah, di negara ini memiliki rantai produksi seperti itu yang sudah sistematis mulai dari bahan baku kapas hingga menjadi pakaian. Enak kan kalau bahan baku semuanya itu dari lokal tanpa bergantung kepada impor. Lalu rahasia yang ketiga adalah tenaga kerja. Tahukah kalian jika UMR di negara China hampir mirip-mirip dengan negara-negara berkembang, antara 3 juta rupiah hingga 5,6 juta rupiah per bulan. Ini UMR ya teman-teman. Di samping itu tenaga kerja di China etos kerjanya itu lebih giat dan semangat, sehingga biaya produksinya itu menjadi sangat efisien. Tambahan lagi nih, iklim kerja di sana juga sangat baik. Jadi nggak ada tuh setiap tahun buruh demo-demo nuntut naik gaji. Lalu rahasia yang keempat adalah infrastruktur. Di negara China ini, infrastrukturnya itu sudah siap teman-teman. Mulai dari jalan tol, kereta api, sampai kapal-kapal. Jadi biaya logistik di sini sangatlah murah. Ditambah lagi, produk di China kini telah menyebar ke e-commerce. Coba kalian buka Shopee, pasti banyak banget tuh barang-barang murah dari negara China. Makanya sekarang pasar tradisional di negara Indonesia pada sepi teman-teman, karena kalah saingan sama e-commerce yang harganya jauh lebih murah. Lalu rahasia kelima adalah dukungan dari pemerintah. Ini nih, seperti apa dukungannya? Yaitu berupa pemberian subsidi potongan harga hingga 30% biaya listrik dan air untuk industri. Pemerintah juga mempermudah izin-izin dan tanpa suap menyuap. Tuh yang penting. Pemerintah China juga telah menyiapkan infrastruktur seperti tol, kawasan pergudangan maupun pelabuhan untuk ekspor. Ditambah lagi, tarif pajak untuk barang ekspor juga sangatlah rendah. Nah, itulah teman-teman 5 rahasia kenapa produk China itu kok murah-murah. Makanya, kalian yang jual produk lokal jualnya itu jangan mahal-mahal dong. Oke? Silahkan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan bisa tulis di kolom komentar. Sungai. Tahukah kalian jika negara China ini dilewati oleh sungai terpanjang ketiga dunia? Sungai ini bernama Sungai Yangtze. Kalian tahu? Panjang Sungai Yangtze ini sejauh 6.300 km dari dataran tinggi Tibet menuju Laut China Timur. Kalian bayangkan teman-teman, 1000 km itu seperti jaraknya Jakarta ke Surabaya. Lah ini 6.300 km. Wow, panjang banget bro. Sungai ini sangat penting bagi masyarakat China sebagai irigasi bagi jutaan lahan pertanian di sisi kiri dan kanan sungai. Selain itu, Sungai Yangtze juga banyak menyimpan sejarah di masa lalu. Kalian tahu pertempuran Red Cliff di zaman Three Kingdom? Itu loh, saat Cao Cao menyerang Liu Bei dan Sun Quan. 800.000 tentara Cao Cao kalah melawan 50.000 tentara Liu Bei dan Sun Quan. Nah, pertempuran ini tuh terjadinya di Sungai Yangtze ini teman-teman. Kalau saat ini, lokasinya berada di daerah kota Chibi, Provinsi Hubei. Tuh, sungainya juga bagus banget. Menolak menjadi negara maju. Jika kalian lihat kondisi negara China saat ini, menurut kalian nih, China itu negara maju atau masih menjadi negara yang berkembang? Ayo. Jawabannya ternyata negara China saat ini masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang. Sama seperti halnya negara kita Indonesia. Bahkan negara China menolak untuk menjadi negara yang maju. Ini bukan Paimin yang ngomong, namun pernyataan langsung dari Presiden China Xi Jinping. Beliau menyampaikan jika China akan selalu berdiri bersama negara-negara berkembang lainnya untuk memperjuangkan hak-hak bersama serta membela kepentingan bersama. Begitu katanya teman-teman. Yuk sekarang kita lihat data. Sebuah negara dikatakan sebagai negara yang maju jika PDB per kapitanya di atas 22.000 US dollar. Atau gampangnya gini deh, PDB itu pendapatan yang diterima setiap masyarakat di sebuah negara. Kalau sebuah negara itu mau dicap sebagai negara maju, maka pendapatan setiap warganya kalau di rata-rata harus di atas 22.000 US dollar per tahun atau sekitar 346 juta rupiah per tahun.
atau 28,8 juta rupiah per bulan. Tuh, kalau pendapatan kalian lebih dari 28,8 juta rupiah per bulan, maka kalian bisa dianggap sebagai orang kaya. Namun kalau pendapatan rakyatnya masih di bawah 28,8 juta rupiah per bulan, maka belum bisa dikatakan sebuah negara sebagai negara maju. Begitu teman-teman. Nah, kita balik lagi. China PDB per kapitanya di tahun 2023 hanya sebesar 12.621 US dollar atau sekitar 199 juta rupiah per tahun, atau pendapatan rakyatnya per bulan kalau di rata-rata sebesar 16,5 juta rupiah per bulan. Coba kita bandingkan dengan negara Amerika yang dikategorikan sebagai negara maju. Amerika Serikat memiliki PDB per kapita di tahun 2023 sebesar 80.034 US dollar. Sedangkan China hanya 12.621. Tuh, beda banget kan? Kalau negara kita Indonesia PDB-nya berapa, Min? Nah ini, kalau PDB negara kita cuma 5.108 US dollar. Tuh, kalau dibandingkan dengan negara kita Indonesia, sangat jomplang sekali teman-teman. Dengan statusnya sebagai negara berkembang, ternyata China memiliki berbagai keuntungan. Apa saja itu? Yuk langsung saja kita bahas. Manfaat pertama negara berkembang adalah biaya tenaga kerjanya sangatlah murah. Patut kalian ketahui jika UMR di negara China per Januari 2024 sebesar 2.420 yuan per bulan, atau UMR-nya hanya 5,3 juta rupiah per bulan. Karena biaya tenaga kerjanya yang sangat murah, maka banyak pengusaha di dunia yang bikin perusahaannya di negara China. Karena banyak perusahaan yang bikin usahanya di sini, maka penduduk China banyak yang terserap untuk bekerja, serta mengurangi pengangguran. Kalian tahu kan kalau banyak perusahaan besar dunia yang buka pabriknya di negara ini. Contoh, Samsung, Apple, Nike, dan masih banyak perusahaan besar lainnya. Selain biaya tenaga kerjanya yang sangat murah, pekerja di negara China juga lebih produktif dan nggak pernah protes. Lalu manfaat kedua menjadi negara yang berkembang adalah kebutuhan hidup di China juga rendah, termasuk biaya bahan baku untuk perusahaan juga sangat rendah. Lalu manfaat yang ketiga menjadi negara yang berkembang adalah harga produknya yang kompetitif. Karena upah pekerjanya kan rendah tuh, ditambah harga bahan baku yang murah, maka biaya produksi perusahaan di China juga sangatlah rendah. Sehingga perusahaan bisa menjual produknya juga dengan harga yang sangat murah. Kalau negara maju kan nggak bisa tuh jual produknya murah, ongkosnya mehong cuy. Ini nih, nilai lebih yang hanya bisa dilakukan oleh negara yang berkembang. Harganya dipastikan lebih murah. Makanya kalau kalian perhatikan produk China di pasaran kan murah-murah tuh, ya kan? Dengan produk murah, China ingin menguasai perekonomian dunia. Dan hal ini bisa terjadi kalau negara China masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Uang, uang, dan uang. Siapa sih yang nggak suka sama uang, harta, atau kekayaan? Pasti kalian semua kepingin kan? Tapi China itu unik teman-teman. Mereka itu berbeda dari peradaban-peradaban lain di dunia. Orang China itu suka uang, harta, dan kekayaan sejak zaman dahulu. Hah? Beneran Min? Yuk kita korek-korek sejarah di masa lampau, ribuan tahun yang lalu. Peradaban kuno di dunia seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Persia kuno, semuanya itu berorientasi pada keagamaan. Kecuali orang China yang orientasinya itu harta kekayaan. Buktinya, setiap peradaban kuno tersebut ada mahakarya yang dibangun sebagai bangunan keagamaan. Kita ambil contoh, Mesir kuno membangun piramid sebagai makam Fir'aun yang dianggap sebagai Tuhan. Jelas bangunan keagamaan. Orang Nusantara membangun Prambanan dan Borobudur juga untuk bangunan keagamaan. Sedangkan China, mereka membangun tembok besar segede gaban yang kita kenal sebagai tembok raksasa China yang digunakan untuk pagar pembatas. Tujuannya agar bangsa suku-suku pengembara tidak bisa merampok daerah China. Tuh, biar hartanya itu aman, China sampai bikin tembok raksasa. China juga memiliki tradisi yang berhubungan dengan harta kekayaan. Contohnya nih,
Saat tahun baru Imlek bagi-bagi angpau. Terus pas tahun baru Imlek juga ucapannya kan gini tuh, Gongxi Facai, yang artinya selamat mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran. Mau bikin rumah dan toko harus sesuai dengan Feng Shui. Bikin gedung juga nggak boleh ada lantai yang mengandung angka 4 dan 13. Karena nomor-nomor ini dipercaya mengandung kesialan dan menjauhkan dari rezeki. Dan masih banyak tradisi-tradisi China lainnya yang berhubungan dengan harta kekayaan. Kalau ada yang mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Patut kalian ketahui jika percetakan uang pertama di dunia juga dibuatnya di China. Tepatnya pada masa dinasti Zhou, sekitar tahun 640 sebelum Masehi hingga 550 sebelum Masehi. Tahukah kalian jika uang kertas pertama di dunia bukan diciptakan oleh elit global atau Illuminati? Namun uang kertas pertama ini diciptakan oleh dinasti Tang di Cina pada tahun 812 Masehi yang dinamakan sebagai Fei Biao. Begini contoh uangnya teman-teman. Pedagang. Orang China sejak zaman dahulu hingga hari ini juga dikenal sebagai pedagang yang ulung. Mengapa demikian? Yuk kita bahas teman-teman, menarik ini. Di zaman dahulu kala, peradaban China kuno berkembang di sepanjang aliran Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Mereka hidup dengan bercocok tanam atau sebagai bangsa agraris. Semakin banyak lahan pertanian yang mereka olah, maka semakin makmur mereka. Makanya, di zaman itu orang China mengembangkan semangat feodalisme. Mereka berlomba-lomba memiliki tanah yang sebesar-besarnya. Nah, sejak itulah istilah banyak anak banyak rezeki pun muncul teman-teman. Karena semakin banyak anak, maka semakin besar pula mereka menguasai lahan-lahan tanah untuk pertanian. Lalu mengapa orang-orang agraris ini bisa berubah menjadi pedagang? Hal ini dimulai pada tahun 221 sebelum Masehi, ketika Qin Shi Huang menyatukan seluruh China menjadi sebuah kesatuan yang bernama Dinasti Qin. Dan ia adalah orang pertama yang mendeklarasikan diri sebagai kaisar. Nah, orang inilah yang membuat perubahan besar-besaran pada China. Qin Shi Huang membuat kebijakan yang visioner dan hebat. Setelah ia menyatukan China, ia memaksakan seluruh wilayahnya harus satu kultur, satu bahasa, satu budaya, satu sistem, dan sebagainya. Bahkan ia sampai mengatur ukuran roda pedati itu harus gini, ukuran jalan harus gini. Pokoknya banyak hal yang disamakan, sehingga nasionalisme atau kecintaan terhadap persamaan identitas itu menjadi semakin menguat. Di periode dinasti berikutnya, persamaan ini terus dijaga teman-teman. Tapi sisi negatifnya, ketika mereka memiliki identitas komunal yang sama dan semakin menguat, mereka menjadi resisten terhadap bangsa yang lain. Saking resistennya, orang China kuno bahkan kalau punya teknologi yang baru, mereka tidak mau membagikannya dengan bangsa yang lain. Contohnya nih, cara bikin benang sutra. Saat itu cuma orang China aja yang tahu cara bikinnya. Nah, karena itulah China memiliki produk khas yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Karena bangsa lain tidak memilikinya, maka orang China menjualnya dengan harga yang mahal. Di zaman kuno kan banyak tuh barang-barang China yang bangsa lain nggak bisa buat. Kayak sutra, keramik, kertas, bubuk mesiu, dan masih banyak lainnya. Dari sinilah pertama kalinya orang China yang awalnya sebagai bangsa agraris bercocok tanam berubah menjadi bangsa pedagang yang handal. Asal-usul Cindo. Setelah berkembang menjadi pedagang, orang-orang China mulai pergi merantau ke luar negeri. Lalu dibentuklah jalur perdagangan darat internasional yang disebut pula sebagai jalur sutra. Namun karena jalur darat tersebut melintasi kawasan Asia Tengah yang saat itu banyak begal, terutama dari orang-orang suku nomaden, para pedagang ini lalu mencari alternatif rute baru, yaitu melalui jalur laut. Dari rute laut inilah awal mula persebaran bangsa China ke Nusantara. Kedatangan pedagang-pedagang China pertama yang tercatat sejarah di Nusantara terjadi di masa pemerintahan dinasti Tang antara tahun 618 hingga 906. Sebagai buktinya, kita bisa melihatnya di Prasasti Kancana yang dikeluarkan oleh Kerajaan Medang atau Mataram kuno pada tahun 860 Masehi.
Disebutkan bahwa di wilayah Medang ada jabatan baru yang bernama Juru Cina, yang tugasnya sebagai pejabat yang mengurusi administrasi orang China. Kemungkinan besar, para pedagang dari China ini sudah ada yang menetap di Nusantara. Hal ini juga diperkuat dengan penemuan keramik-keramik di sekitaran candi-candi milik Kerajaan Medang yang berasal dari dinasti Tang. Gelombang kedatangan orang Tionghoa terus meningkat di abad ke-15. Kala itu, orang-orang Tionghoa sudah mendiami sepanjang daerah pantai utara Jawa. Hal ini juga dicatat oleh Ma Huan, seorang juru tulis Laksamana Cheng Ho yang datang ke Jawa pada tahun 1412. Dalam catatannya, Ma Huan menulis jika Majapahit saat itu dihuni oleh 3 kelompok penduduk. Yang pertama adalah orang Islam dari Arab. Yang kedua ada kelompok Tionghoa yang sebagian besar beragama Islam. Lalu yang ketiga adalah masyarakat pribumi. Tuh, nggak nyangka kan teman-teman? Masyarakat Tionghoa ternyata sudah tinggal dan menetap di Nusantara sejak 1200 tahun yang lalu. Wow! Stasiun kereta api. Tahukah kalian jika stasiun kereta api termegah di dunia? Menurut Paimin, berada di negara China, teman-teman. Namanya adalah Stasiun Kereta Api Hangzhou Barat yang letaknya di distrik Yuhang, kota Hangzhou, provinsi Zhejiang. Tuh, arsitektur bangunannya mirip di luar angkasa cuy. Keren banget kan? Sambil jalan-jalan, Paimin akan jelasin, oke? Stasiun kereta api ini dibangun oleh pemerintah China untuk menyambut Asian Games 2022 yang penyelenggaraannya di kota Hangzhou. Yang kemarin itu. Dibangun pada tahun 2019, pembangunan stasiun kereta api super megah ini berlangsung selama 2 tahun dan baru diresmikan pada tanggal 22 September 2022. Kalian tahu biaya pembangunan stasiun kereta api ini memakan anggaran sebesar 15 miliar yuan atau kalau dirupiahkan ya sekitar 33 triliun rupiah. Wow. Saat ini, stasiun kereta api Hangzhou Barat ini telah melayani 2 jalur kereta metro, yaitu jalur 19 dan jalur 3. Kayak MRT gitu teman-teman. Selain melayani rute dalam kota, stasiun ini juga ternyata melayani perjalanan kereta api super cepat dari kota Hangzhou ke kota Wenzhou, serta kereta cepat dari kota Hangzhou ke kota Sheungkyu. Keren banget kan? Selain stasiun kereta api Hangzhou Barat, ternyata masih banyak banget stasiun kereta api di China yang cakep-cakep. Nanti deh, Paimin jelasin di video yang terpisah, kalau banyak peminatnya. Oke? Nih, Paimin sepil tipis-tipis. Wisata di China. Kali ini, Paimin mau mengajak kalian semua jalan-jalan mengunjungi daerah Tibet. Tibet atau daerah otonomi Tibet merupakan bagian dari negara China yang kedudukannya setara dengan sebuah provinsi dengan ibu kotanya di kota Lhasa. Secara geografis, Tibet berbatasan langsung dengan negara-negara di Asia, yaitu Myanmar, India, Bhutan, dan Nepal di sebelah selatan. Luas wilayah Tibet ini sebesar 1.228.400 km persegi, atau wilayah China yang paling luas kedua setelah daerah otonomi Uighur Xinjiang. Namun yang unik teman-teman, meskipun wilayahnya itu sangatlah luas, namun jumlah penduduk di Tibet ini sangatlah sedikit, hanya 3,64 juta jiwa, dan membuat Tibet menjadi wilayah China dengan penduduk paling sedikit. Hal ini juga disebabkan karena lokasi geografis Tibet yang bergunung-gunung, tanahnya tandus, serta jalannya itu sangat terjal. Penduduk di wilayah Tibet, 86% merupakan etnis Tibet, 12,2% etnis Han China, serta 0,8% merupakan etnis minoritas lainnya.
Sedangkan untuk agama, 78,5% memeluk agama Buddha, 12,5% beragama Yung Drungbon atau agama asli Tibet, 8,5% memeluk agama tradisional China, serta 0,5% sisanya memeluk agama yang lain. Termasuk ada pula komunitas Muslim di sini, teman-teman. Di wilayah Tibet bahkan terdapat sebuah masjid agung Lhasa yang sangat indah. Tuh. Yuk sekarang kita jelajahi Tibet. Mari kita berangkat. Kita akan naik kereta api dari kota Xining di provinsi Qinghai ke kota Lhasa, Tibet. Di perjalanan kereta aja pemandangannya udah bagus banget, teman-teman. Patut kalian ketahui jika naik perjalanan kereta api ini memakan waktu sekitar 22 jam perjalanan sejauh 1956 km atau jaraknya itu seperti Jakarta-Surabaya pulang pergi. Wow. Kalian juga bisa naik pesawat dari Jakarta ke Lhasa, Tibet, biayanya sekitar 10 juta rupiah udah pulang pergi tuh. Sesampainya di kota Lhasa, Tibet, kita akan mengunjungi tempat andalannya, yaitu ini, Istana Potala. Istana megah ini dibangun pada tahun 1645 dan saat ini dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Yang sangat mengagumkan, istana ini dibangun di atas tebing batu, teman-teman. Tuh. Istana 13 lantai ini memiliki 1000 ruangan, 10.000 kuil, dan ada sekitar 200.000 patung Buddha. Pas malam hari, istananya juga sangat indah banget, teman-teman. Next, kita akan mengunjungi Biara Drepung, sebuah biara Buddha terbesar di Tibet. Biara ini dibangun pertama kali di tahun 1416 dan kini masih dipakai untuk beribadah umat agama Buddha Tibet sekaligus kampus agama Buddha. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Kalian penasaran kan? Tuh. Gimana teman-teman? Meskipun biaranya itu dibangun lebih dari 600 tahun yang lalu, namun keadaannya masih terawat dan cantik. Berikutnya kita akan menuju Biara Sera. Lokasinya itu nggak jauh, 13 km di timur Biara Drepung. Tuh teman-teman. Sama seperti Biara Drepung, Biara Sera ini juga dipakai sebagai tempat pendidikan agama Buddha. Biara Sera dibangun pada tahun 1419. Tuh, kalian bisa lihat banyak biksu-biksu muda yang belajar di sini. Kita berpindah ke Kabupaten Dagze, Tibet untuk mengunjungi Biara Ganden. Patut kalian ketahui jika Biara Ganden, Drepung, dan Sera merupakan 3 biara universitas terbesar di Tibet.
Biara Ganden ini didirikan pada tahun 1409. Tuh, view-nya cakep banget ya teman-teman. Berikutnya kita akan menuju Kabupaten Gyeongsu, Tibet untuk mengunjungi Biara Palco. Sangat eksotis banget teman-teman. Tuh. Biara ini sendiri dibangun pada tahun 1418. Yang menarik, di biara ini setiap tanggal 15 April setiap tahunnya diadakan festival Sakadawa yang sangat meriah tentu saja. Tujuannya untuk memperingati Sakyamuni atau Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Tujuan kita selanjutnya, kita akan menuju Kabupaten Sakya, Tibet untuk melihat Biara Sakya. Biara ini lebih tua daripada biara yang tadi teman-teman. Dibangun pada tahun 1073 dan dianggap sebagai pusat aliran Sakya dalam agama Buddha Tibet. Biara ini ternyata juga memiliki perpustakaan yang sangat besar teman-teman. Bahkan di dalamnya terdapat lebih dari 84.000 buku dan manuskrip kuno. Selain wisata religi agama Buddha serta mengunjungi biaranya yang sangat memukau, kalian juga bisa menyusuri ibu kota Tibet yaitu kota Lhasa yang sangat menarik. Kalau kalian perhatikan, di sepanjang jalan banyak banget tuh umat Buddha yang sedang berdoa di jalan-jalan. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang pengen mendaki gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest, selain jalur dari Nepal, kalian juga bisa mendakinya melewati jalur Tibet. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi dan berlibur ke wilayah Tibet, China? Setelah kemarin kita jalan-jalan ke wilayah Tibet, sekarang kita akan mengunjungi daerah otonomi Uighur Xinjiang dengan ibu kotanya di kota Urumqi. Wilayah Xinjiang merupakan daerah atau provinsi terluas di negara China, teman-teman. Dengan luasnya mencapai 1.664.897 km persegi. Atau luasnya hampir setara dengan negara kita, Indonesia, yang memiliki luas 1.904.569 km persegi. Wilayah Xinjiang memiliki jumlah penduduk sebesar 25.890.000 jiwa, serta wilayahnya berbatasan langsung dengan negara India dan Pakistan di sebelah selatan, di sebelah barat dengan negara Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan, serta di sebelah utara dengan negara Rusia dan Mongolia. Xinjiang adalah wilayah negara China dengan penduduk mayoritas Muslim. 58% penduduk di sini beragama Islam, 32% memeluk agama Buddha, 9% beragama Taoisme, serta 1% sisanya memeluk agama Kristen. Sedangkan untuk etnis,
47% penduduk di sini merupakan etnis Uighur, 39% etnis Han, 7% etnis Kazakh, 5% etnis Hui, serta 2% sisanya merupakan etnis yang lain. Dari 31 provinsi di negara China, perekonomian Xinjiang pada tahun 2022 menempati peringkat ke-18. Wilayah ini merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam penting bagi negara China. Yuk, saatnya kita jalan-jalan keliling Xinjiang. Yang pertama, kita akan mengunjungi reruntuhan kota kuno Jiaohe yang berada di barat kota Turpan. Tuh. Kota ini didirikan pada tahun 108 sebelum Masehi dan saat itu digunakan sebagai ibu kota kerajaan Jushi. Kota ini tuh dulunya sangat kaya raya teman-teman, karena menjadi titik transit bagi jalur perdagangan sutra dari China menuju wilayah Asia Tengah, Arab, dan Eropa. Kota ini jatuh ke tangan China pada saat berkuasanya dinasti Tang di tahun 640 Masehi. Kotanya lalu ditinggalkan oleh masyarakat dan mangkrak hingga hari ini setelah diserang oleh bangsa Mongol pada abad ke-13. Berikutnya kita akan mengunjungi Masjid Uighur di kota Turpan. Tuh, ada menara masjidnya teman-teman. Menara ini dibangun pada masa Kaisar Qianlong dari dinasti Qing pada tahun 1777. Yuk sekarang kita masuk masjidnya. Beginilah teman-teman di dalam masjidnya. Sangat eksotis banget kan? Masih di kota Turfan, berikutnya kita akan mengunjungi pegunungan Haoyan atau pegunungan Gaochang. Tuh, karena bentuk pegunungannya itu seperti api yang sedang membara, banyak orang-orang yang menyebut tempat ini sebagai pegunungan membara. Tempatnya sangat kering banget teman-teman. Hal ini dikarenakan letaknya berada di batas utara gurun Taklamakan. Tahukah kalian jika tempat ini menjadi salah satu wilayah terpanas di negara China dengan suhunya dapat mencapai suhu 50 derajat Celcius. Wow. Tak jauh dari pegunungan Gaochang ada kompleks goa yang dinamakan Goa 1000 Buddha Bezeklik. Nih, goa ini sendiri digunakan sebagai tempat beribadah agama Buddha sejak abad ke-5 Masehi. Next, kita akan mengunjungi wisata alamnya, yaitu mengunjungi Danau Tianji atau Danau Surgawi yang letaknya di kota Fukang. Tuh, view-nya bagus banget teman-teman. Danau ini memiliki luas 4,9 km persegi dengan kedalaman maksimal 105 meter. Sejuk banget. Berikutnya kita akan wisata budayanya. Cus, kita menuju prefektur Hotan. Di sini ada kota kuno Yotkan yang dulunya dipakai sebagai kota perdagangan karena letaknya sangat strategis di jalur sutra. Nih, bagus banget kan teman-teman? Kota kuno Yotkan di zaman dahulu juga pernah menjadi ibu kota kerajaan Buddha Yutian. Di pusat kota Hotan juga terdapat tempat keren loh, yaitu ini, kota kuno Tuancheng. Tuh,
Bangunannya sangat indah sekali teman-teman, bergaya arsitektur tradisional Uighur. Keren banget kan teman-teman? Kalian wajib banget nih mampir ke tempat ini kalau traveling ke daerah otonomi Uighur Xinjiang. Berikutnya kita akan mengunjungi kota Kashgar. Kota ini juga memiliki kota tuanya yang gak kalah bagusnya teman-teman. Kota tua Kashgar merupakan kota Islam tradisional yang paling terpelihara di kawasan Asia Tengah. Dalam 1 tahun, kota ini menarik lebih dari 1 juta wisatawan. Tuh, emang keren banget nih. Sama seperti kota Hotan, kota Kashgar dulunya juga sebagai kota perdagangan di jalur sutra. Terakhir, kita akan pergi ke ibu kota Xinjiang, yaitu kota Urumqi. Kotanya kayak bukan di China ya teman-teman. Tuh. Di kota ini kita bisa pergi di Grand Bazaar Internasional Xinjiang, sebuah pasar Islam terbesar di dunia. Arsitekturnya menggabungkan budaya Islam dan gaya tradisional etnis Uighur, Hui, dan Kazakh. Tempat ini juga adalah landmark yang paling terkenal di wilayah Xinjiang. Tuh, emang indah banget. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk berlibur ke daerah otonomi Uighur Xinjiang? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Kashgar Xinjiang China sekitar 11 juta rupiah per orang. Hal unik di China. Kalian tahu satwa yang namanya itu panda? Satwa ini adalah satwa endemik yang hanya bisa kalian temui di negara China, teman-teman. Selain panda hitam yang sering kita kenal, ternyata di negara China juga ada panda merah. Tuh, lucu banget ya teman-teman. Kalian bisa menemui satwa yang sangat lucu ini di Panda Breeding Center yang lokasinya di kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Patut kalian ketahui jika China merupakan negara yang memiliki situs warisan dunia terbesar kedua dunia. Di peringkat pertama ada negara Italia dengan 59 situs warisan dunia. Sedangkan negara China ada 57 situs warisan dunia. Negara kita punya berapa, Min? Negara kita Indonesia hanya memiliki 10 situs warisan dunia. Kalian tahu sepak bola? Tahu nggak kalian kalau sepak bola pertama kali diciptakan oleh orang Cina pada abad ketiga sebelum Masehi saat berkuasanya dinasti Han. Wow, satu lagi. Kalian tahu sumpit? Sumpit pada awalnya bukanlah peralatan makan, melainkan sebagai alat memasak yang diperkirakan sudah digunakan di Cina sejak zaman dinasti Shang di tahun 1766 sebelum Masehi hingga 1122 sebelum Masehi. Sumpit baru dipakai sebagai peralatan makan seperti yang kita lihat saat ini pada abad ketiga sebelum Masehi pada saat dinasti Han. Demikianlah 19 fakta negara China. Next video, kalian mau dibikinin fakta tentang negara mana lagi nih? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif.
Video ini 100% hasil dari pemikiran dan referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Ciao!